Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Erna Juwita Tejaningsih, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 2500103921862231. Saya melaksanakan uji kinerja di SMK Brosa pada mata pelajaran Dasar-Dasar Broadcasting dan Perfilman kelas 10 dengan materi Teknologi Film. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Oke, how are you today? Oke, thank you. Kumaha darama? Alhamdulillah. Supaya pembelajaran hari ini berkah dan bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadir semuanya? Ada temannya yang sakit? Ya, oke. Untuk memastikan Ibu lebih baik mengabsen ya. Tapi ketika Ibu panggil, kalian nggak usah bilang hadir. Cukup dengan kata-kata hari ini ya. Silakan dipikirkan kata-katanya. Boleh satu kata, boleh beberapa kata. Misalnya ketika Ibu panggil Abdurrahman Faiz, tiada hari tanpa belajar. Misalnya seperti itu boleh ya. Silakan ya, harus memotivasi. Siap? Silakan yang nanti dipikirkan sesuai absennya. Oke. Abdurrahman Faiz. Apa Faiz kata-kata hari ini? Semangat, Wel. Oke, semangat Wel. Siap. Anissa Ramadhani Putri. Ya, apa Anissa? Ica? Semangat. Kok nggak semangat? Kurang, Ca. Ayo, gimana? Oke. Semangat. Oke. Dendra Maulana. Apa Dendra? Kata-kata hari ini? Kita makan sarapan bukan harapan. Oke, iya. Udah sarapannya? Oke, alhamdulillah. Muhammad Febrian Raditya. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Terima kasih. Kemudian Reza Reihandi. Apa Reza? Kata-kata hari ini? Hari-hari tanpa belajar. Hari-hari tanpa belajar. Jadi nggak usah belajar Reza. Tiada hari tanpa belajar maksudnya mungkin ya. Harus belajar atuh Reza. Oke. Moza Monica Putri. Pagi hari semangat. Oke, pagi hari semangat, kalau siang lemas. Oke. Muhammad Firman Ardiansah. Tetap semangat walaupun tidak ada yang Aduh, meniwatir, tetap semangat ya. Oke, Muhammad Alif Hidayat. Ya, Alif. Semangat aja, iya. Muhammad Rafli Repiandi. Rafli? Oh iya, apa Rafli? Kata-kata hari ini. Dari hati itu mah ya. Oke, Nana Lutfi Ekawati. Ya Nana. Hah? Sehat selalu. Siap. Terima kasih. Najwa Amalia. Apa Najwa? Semangat aja. Atau kurang semangat Najwanya? Oke, Nur Anita Soleha. Semangat. Semangat. Rahma Destiliawati. Ayo. Semangat, jangan menyerah. Oke, untung tidak terbalik ya. Tetap menyerah, jangan semangat.
Oke. Ridwan Soleh. Semangat terus, ya. Salwa Rahma Adawiyah. Semangat terus. Terus semangat. Salwa Rahma Habibah. Semangat tanpa penyemangat. Oh, tadi kan ada tuh, bisa saling berkolaborasi. Ya, terakhir Winda Sri Rahayu. Siap belajar. Siap belajar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Ibu ingin kalian semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, silahkan duduk kembali. Ya, tujuan mengapa sih kamu harus menyanyikan lagu nasional supaya jiwa nasionalismenya tumbuh ya. Kamu cinta tanah air. Kebetulan kita sekarang ada di Bandung, jadi ibu memilihnya lagu Halo Halo Bandung. Oke. Nah sekarang ini ada video yang bisa kalian saksikan. Kelihatan? Kamu pergi ke gelang mana? Jujur saja, karena sakit. Dulu, pada zaman Belanda, sering terjadi kecelakaan di tempat ini. Mereka akhirnya mengikat perjanjian dengan Maharatu, pemimpin kerajaan Gemit, agar tidak saling mengganggu. Pada akhirnya yang tersisa hanya harapan atas pertanyaan. Masih adakah kesempatan kami untuk pulang? Oke. Apa yang baru saja kalian saksikan itu apa? Sebuah trailer dari film. Suka nonton film? Suka. Terakhir kamu nonton film apa? Sinetron. Coba Alif terakhir nonton film apa, Alif? Terakhir nonton film sinetron. Sinetron? Aduh, kayak sama jangan-jangan sama mamahnya ya nontonnya. Oke. Terus Salwa terakhir nonton film apa Salwa? Series. Oke. Terus Moja terakhir nonton film apa? Kodrat. Oke. Nah, ini tadi yang barusan kalian saksikan apa judul filmnya? Pabrik Gula. Ya, Pabrik Gula. Ada yang sudah nonton Pabrik Gula? Belum. Kenapa takut ya?
Oke. Terakhir nonton, berarti terus terakhir nonton di mana? Di HP. Di HP. Ada yang terakhir nonton di Netflix ya. Berarti dari HP kan. Ada yang terakhir nonton di bioskop kapan? Ada? Ada? Sibuk ya. Ya, nah berarti kan film itu bisa ditonton sekarang dari lewat HP ya, lewat Netflix. Nah, itu ya. Ini sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang perkembangan teknologi film ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah melalui kegiatan literasi dan pengolahan informasi, diharapkan peserta didik mampu mempresentasikan perkembangan teknologi pada industri film. Oke. Nah, sekarang dulu Ibu mau bertanya. Menurut kalian, ini lihat bagaimana film pertama di dunia diciptakan? Siapa yang mau menanggapi, menjawab? Boleh acungkan tangan. Pertama, bagaimana film pertama di dunia diciptakan? Ya, lewat panggung boneka. Jadi seperti apa? Memainkan boneka. Oke. Terus ada lagi pendapat lain? Ya, Salwa? Bukan sinematografi, jadi kayak gambar. Oke. Foto. Foto. Terus pergerakan gitu. Dari pergerakan demi pergerakan terus sambung-sambung. Oke, berarti dari awalnya dari foto gitu ya? Ya, ada lagi yang mau menambahkan film pertama diciptakan di dunia? Tadi katanya lewat panggung boneka, ini dari foto. Kelompok ini mungkin yang di sini? Ada lagi? Ya, boleh? Pendapat kalian aja, sepengetahuan kalian saja, tidak. Menurut ini tadi ada panggung boneka, memainkan boneka. Ini dari gambar atau dari foto yang disatukan. Kemudian dari sini ada pendapatnya? Coba. Ya. Iya. Oh, yang boneka. Oke. Digerakin. Jadi itu dari asal film pertama kali diciptakan di dunia. Oke. Pertanyaan yang kedua. Nah, ini. Apa dampak teknologi digital terhadap industri film saat ini? Jadi setelah ada teknologi digital, apa dampaknya terhadap industri film? Baik itu pembuatannya, pendistribusiannya, sampai ke cara menontonnya seperti apa coba? Ya. Teknologi digital terhadap industri film saat ini itu dari mulai cara pembuatannya tadi kata Ibu. Ya. Lebih canggih. Lebih Apalagi canggih. Masa sekarang kan ada AI. Terus kalau misalkan lebih diunggulin juga dari pemasarannya, terus sama distribusinya jadi lebih merata. Lewat teknologi kan bisa lewat HP. Iya. Nontonnya. Oke, ada mau yang menanggapi? Katanya udah ada teknologi jadi lebih mudah pendistribusiannya dari HP ke HP, atau ada lagi dari cara pembuatannya mungkin ya, Salwa? Dari cara pembuatannya lebih maju dari mulai kamera terus Ya. pokoknya dari kebutuhannya lebih tercukupi juga. Oke, berarti dari pembuatan lebih mudah ya. Oke. Terus dari ini bagaimana? Dari tadi udah pembuatan katanya lebih mudah karena ada teknologi. Ini pendistribusiannya lebih cepat, bisa share gitu lewat HP. Terus? Tampilannya jadi lebih
Tampilannya, oke, bagaimana tampilannya? Berkualitas, hidup. Ya, lebih berkualitas, lebih berwarna, lebih hidup ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain itu, apa ya? Jadi kita nonton film kan gak cuman melulu di bioskop aja. Oke, bisa betul di sekali. Disney. Iya. Ya, berarti jadi sekarang kayak tadi Ibu tanya kalian udah jarang ke bioskop ya. Karena harus bayar, harus pergi gitu kan. Nah, sekarang mah sudah ada yang tadi apa tadi? Iya, Netflix bisa ditonton lewat HP. Yang penting ada kuota aman kan gitu ya. Oke, nah itu ya. Nah, sekarang nanti kalian sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Setiap kelompoknya ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Oke. Kelompok 1 berarti di sini ya. Ada Winda, ya. Ada Najwa, ada Anita. Ini Najwa, ini Anita berarti ya namanya. Kemudian ada Rafli, Alip, Pais. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 2 ada Rahma, ada Nana, Moza, Pebe, Firman, dan Dendra. Oke, kelompok 3 Habibah, Anissa, Jahro, Reza, sama Ridwan. Ya, nanti kalian ini sudah dibagi menjadi kelompok. Terus nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Dari LKPD itu nanti kalian catat apa yang penting-pentingnya saja. Nah, dari LKPD itu nanti baru kalian tuangkan ke proyek visual. Ya, nanti bisa dipilih timeline digital berupa kronologi waktu, kemudian poster atau video pendek ya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan proyeknya ya. Nah, sebelumnya nanti kita ke materi dulu ya. Oke, nah materi hari ini adalah tentang perkembangan teknologi film dari masa ke masa. Film merupakan sebuah kebudayaan populer yang lahir dari perkembangan teknologi. Jadi film itu adalah bagian dari kebudayaan ketika menunjukkan bagaimana cara berpikir manusia pada waktu itu. Ya, disesuaikan. Ketika zaman dulu mungkin manusia berpikirnya baru sampai situ. Makanya teknologinya juga masih terbatas. Berkembang seiring dengan pemikiran manusianya juga yang berkembang. Untuk memahami sebuah produksi film, tentu kalian juga harus tahu dulu bagaimana perkembangan film itu sendiri. Makanya itu yang akan kita pelajari hari ini. Mulai dari teknologi film itu mulai dari fotografi yang tadi dibilang ya, dari gambar sampai penemuan gambar bergerak hingga era digital dan OTT atau over the top. Nah, siapa ini, ada yang sudah mengenal? Iya, ini adalah Edward Muybridge. Dia seorang fotografer, dia berkebangsaan Inggris, tapi kemudian dia tinggal di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1830 dia lahir sampai 1904. Muybridge ini merupakan pelopor atau cikal bakal dari film sekarang. Awalnya bagaimana? Jadi Muybridge ini, dia seorang fotografer ya. Dia melakukan eksperimen, sebuah percobaan untuk memotret kuda pada sebuah pacuan kuda. Apa sih tujuan si Muybridge ini pengen moto pacuan kuda? Ada yang tahu? Tujuannya apa? Apa? Oke, nah itu ya. Jadi tujuan utamanya pada waktu itu dia ingin membuktikan. Jadi ada seorang gubernur nih, pengen tahu katanya, benar nggak sih kuda itu kalau sedang berlari kecepatan penuh, dia seperti terbang
benar atau tidak katanya. Seperti terbang di sini itu kakinya, 4 kakinya itu terangkat ke atas. Ya, nah akhirnya tuh kata Maybridge bener katanya. Ya. Jadi si Maybridge ini melakukanlah eksperimen dengan banyak kamera disimpan di pinggir pacuan kuda itu untuk membuktikan kalau kuda itu dengan kecepatan penuh dia terbang, kakinya itu terangkat semuanya ke atas. Nah, setelah Maybridge mendapatkan gambar, si rangkaian gambar itu dia susun urutan gerakannya itu dalam satu gerakan, dalam satu frame itu ya. Nah, ini adalah ada contoh hasil. Nah, ini hasil fotografi yang didapat oleh Maybridge. Jadi dia kemudian menyusun foto-foto itu berdasarkan urutan gerakannya, dan akhirnya ketika disusun dalam satu frame kok seperti bergerak gitu, si kudanya kayak lari gitu, padahal dari foto. Nah, dari sini muncullah motion picture atau foto yang bergerak. Nah, ini adalah contohnya. Ya, jadi si fotonya bergerak ya. Jadi seolah-olah bergerak. Kita dulu. Nah, ini jadi seolah ada pergerakan padahal ini dari foto ya. Ketika disatukan beberapa foto, diurutkan pergerakannya, seolah-olah si kudanya itu sedang lari gitu. Dan di sini dibuktikan bahwa ternyata memang benar ketika kuda berlari itu dia dalam kecepatan penuh, dia seperti terbang, keempat kakinya terangkat. Oke, sekarang selanjutnya, nah ini ya contohnya tuh. Jadi ini padahal dari gambar yang tadi dibuat, dia seolah-olah kudanya sedang berlari. Inilah awal mulanya motion picture. Nah, sekarang menurut kalian yang dilakukan oleh Maybridge itu sudah sebuah film atau bukan? Coba. Belum. Ya, mengapa belum? Cuma gerak doang. Ya, yang dihasilkannya cuman foto. Ya, tapi dia menyatukan foto itu dan bergerak. Jadi belum merupakan sebuah film. Jadi itulah asal mula dari gambar bergerak yang akan dikembangkan oleh Lumière bersaudara. Kira-kira Lumière ini orang mana ya? Orang Gajah Mekar? Orang Jerman. Dari namanya kelihatan, coba tebak orang mana nih? Ya mungkin orang Nanjung ya. Yes, betul sekali. Lumière bersaudara ini adalah orang Prancis ya. Dia kakak beradik nih, ada Auguste dan Louis Lumière. Dia pertama kali menciptakan sebuah film bergerak. Berarti yang pertama menciptakan film adalah Lumière bersaudara. Film yang diambil itu berdasarkan realitas sosial pada waktu itu. Jadi kenyataan sosial yang memang terjadi pada waktu Lumière bersaudara ada gitu. Makanya disebutnya film dokumenter pertama. Apa film dokumenter pertamanya? Coba dibaca. Ya, Arrival of a Train at La Ciotat. La Ciotat itu adalah sebuah stasiun ya, namanya La Ciotat. Jadi film pertama yang dibuat oleh Lumière bersaudara adalah tentang realitas sosial, yaitu memvideokan sebuah kereta api yang akan tiba di sebuah stasiun La Ciotat yang ditunggu oleh orang-orang. Nah, sama dia dipublikasikan, dipertontonkan ke orang banyak di sebuah studio, sampai akhirnya yang nontonnya itu ada yang sampai ketakutan.
Kenapa sampai berlari keluar? Karena si keretanya itu seolah-olah mau menabrak, saking seperti bergeraknya gitu ya. Jadi ya seperti keretanya kayak mau keluar, mau menabrak, makanya si orang-orang ketakutan karena itu pertama kali dipertontonkan. Jadi orang teh baru tahu gitu, kok ada kayak gini gitu. Jadi pas si keretanya datang, si orang-orang tersebut yang nonton berlarian karena takut ditabrak karena seolah-olah seperti nyata gitu ya. Ya inilah menjadi tonggak lahirnya sinema modern. Jadi dia si Lumiere bersaudara ini yang merupakan film pertama yang dibuat ya. Oke. Nah, ini ada contohnya. A Train. Nah, ini adalah film yang pertama dibuat oleh Lumiere bersaudara. Nah, si kereta datang doang, padahal gitu doang. Kalau sekarang menaon sih, cina ya, apa gitu. Jadi si orangnya ketakutan karena si keretanya seolah-olah seperti mau keluar dari layar, jadi takut ditabrak. Jadi pada waktu itu filmnya dokumenter tentang realitas sosial yang terjadi pada waktu itu. Ini yang A Train Arrival at La Ciotat. Oke, nah sekarang tokoh berikutnya adalah George Méliès pada tahun 1902. Ini dari mana? Ada yang tahu? Sama tadi dengan Lumiere, dia berasal dari Prancis juga ya. Nah, Méliès ini dia menggabung, jadi dia seorang pesulap, seorang entertainer, penghibur pada waktu itu. Dia membuat film dengan menggunakan dia tuh sudah ada efek visual ya. Karena dia seorang pesulap, jadi dia bisa menampilkan efek-efek visual. Film yang dia buat adalah berjudul apa? Ya, A Trip to the Moon. Oke. A Trip to the Moon ini adalah, kalau tadi Lumiere bersaudara itu kan realitas sosial ya, yang benar-benar terjadi. Nah, George Méliès ini menghadirkan fiksi ilmiah atau fantasi. Dia pertama kali menghadirkan film berupa fiksi. Jadi ini seolah-olah khayalan ya, menceritakan tentang astronot yang melakukan perjalanan ke bulan. Nah, nanti kalau kalian penasaran boleh dicari ya film lengkapnya. Dia menceritakan tentang astronot yang pergi ke bulan, nanti ketemu dengan alien, katanya si aliennya ditawan, dibawa ke bumi gitu ya. Nah, ini dia George Méliès ini memperkenalkan efek visual dan narasi dalam film. Nah, ini kurang lebih filmnya seperti ini ya. Tuh, jadi ini alat yang dipakai untuk ke bulannya ceritanya ya. Ya, A Trip to the Moon ya. Kalau kalian ingin menonton lengkapnya nanti bisa dicari. Nah, itu adalah perkembangan film di dunia. Nah, sekarang bagaimana dengan di Indonesia? Nah, perkembangan film di Indonesia itu ada sejak tahun 1900 yang dibawa oleh Belanda. Jadi pada waktu itu
bukan nonton film, melainkan si Belanda ini dia mendokumentasikan mengenai keadaan alam di Indonesia, bagaimana keadaan masyarakatnya, nanti dibawa ke Belanda untuk ditonton. Ya, karena waktu itu kita kan masih dijajah, dan sebagai penjajah dia pengen tahu apa sih Indonesia itu bagaimana gitu. Jadi akhirnya dibuatlah film. Jadi filmnya itu hanya untuk dokumentasi yang akan dibawa ke Belanda. Nah, kemudian pada waktu itu film tidak berkembang karena masyarakat Indonesia tidak memberikan respon yang baik ya terhadap film yang dibuat tersebut. Nah, kemudian setelah kemerdekaan, pemerintah menyadari bahwa ternyata film itu bisa dijadikan sebagai alat untuk memperkuat nasionalisme kita gitu. Akhirnya setelah kemerdekaan dibuatlah sebuah film dengan judul Darah dan Doa, karya siapa? Usmar Ismail ya. Film ini berkisah tentang tentara Indonesia divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Kapten Sudarto ketika berhijrah menuju Jawa Barat. Nah, sejak saat itu film Indonesia pun mengalami perkembangan ya, bahkan sampai sekarang terlihat ya di bioskop-bioskop sudah banyak kan film Indonesia. Dulu ketika ibu seusia kalian itu belum ada film Indonesia, jarang ya. Nah, sekarang mah sudah hampir ibu lihat di tiap bioskop itu lebih mendominasi film Indonesia dibanding film luar ya. Berarti sudah mengalami perkembangan yang sangat bagus ya. Nah, ini adalah cuplikan film Darah dan Doa pada tahun 1950. Ini adalah kisah perjalanan pasukan Tentara Nasional Indonesia. Juga kisah perjalanan hidup manusia dalam Republik. Ada dua orang teman seperjuangan. Kedua-duanya perwira. Yang satu panglima batalion, yang lain kepala staf, Sudarto dan Anand. Syahdan menghadapi suatu peristiwa yang paling menyedihkan dialami bangsa Indonesia selama Republik 5 tahun. Ialah peristiwa Madiun September 1948. Demikianlah dimulai kisah ini. Cerita tentang darah dan air mata, tetapi juga cerita tentang harapan dan doa yang tiada putus-putusnya. Nah, itu adalah cuplikan film Darah dan Doa karya Usmar Ismail pada tahun 1950. Oke, nah sekarang kita sudah memasuki era digital dengan platform OTT ya. Apa itu OTT? Ya, over the top. Jadi udah over the top, berarti lebih dari yang di atas berarti ya. Maksudnya lebih dari di atas ini ketika film bisa dihadirkan di mana saja, kapan saja ya. Ditontonnya mau lewat HP bisa, mau di mana juga bisa. Nah, ini adalah over the top. Jadi ada platform-platform yang tadi dibilang katanya kalian nonton di Netflix ya, Disney Plus, Prime Video sekarang ya, banyak series-series ya. Nah itu, jadi bisa ditonton di mana saja. Nah, teknologi ini juga yang tadi kalian sempat jawab bahwa bisa mengubah cara produksi. Bahkan kalian juga bisa memproduksi film dengan alat yang terbatas, misalnya cuma punya HP doang, sudah bisa memproduksi film. Distribusinya gampang, tinggal share ke teman-teman ya. Nah itu, terus mengkonsumsinya juga bisa di mana saja sambil rebahan di rumah bisa nonton film kan. Nah itu, jadi sekarang sudah memasuki era digital dengan platform OTT ya. Oke, nah inilah jadi perkembangan film itu mencerminkan kebudayaan manusia itu sendiri, bagaimana cara berpikirnya, menghasilkan teknologi dalam pembuatan film ya. Dari sekarang sudah awalnya gambar diam, sudah digital ya. Ini menunjukkan bahwa kreativitas teknologi itu terus berkembang. Nanti siapa tahu ke depannya filmnya mungkin udah seperti apa? Harapan kalian nanti filmnya seperti apa kalau selanjutnya? Mungkin lebih 3 dimensi ya, orang-orangnya bisa keluar ya, atau kamu yang bisa ada dalam filmnya. Nah, kita tidak tahu ya.
karena terus akan berkembang. Oke, nah sampai di sini ada yang sudah dipahami penjelasan Ibu? Sudah? Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin tentang penjelasan Ibu tadi? Ya, siap. Apa nih pertanyaannya? Kan dilihat dari kesimpulan kan, perkembangan film itu mencerminkan kemajuan teknologi dan juga budaya manusia. Ya, Nah, otomatis berarti teknologi tentang film itu dianggap penting dulu dalam budaya itu. ya. Jadi Aku tanya, jadi kenapa teknologi film dianggap penting dalam budaya? ada yang mau mengapa teknologi film dianggap penting dalam budaya? Ada yang mau menjawab dulu? Iya. Karena film bukan hanya hiburan, tapi juga cermin budaya dan cara berpikir masyarakat. Nah, itu jadi film itu bukan hanya untuk membuat kita terhibur. Di balik semua itu adalah ada budaya yang mencerminkan cara manusia berpikir pada waktu itu. Jadi film itu bagian dari budaya manusia. Ya, karena film itu kan diciptakan oleh manusia kan? Ya, semua yang diciptakan oleh manusia itu berarti budaya. Nah, ketika manusia berpikirnya sudah maju, film juga ikut maju, teknologinya lebih berkembang. Jadi film itu merupakan bagian penting dari kebudayaan itu sendiri, ya. Oke, bagus pertanyaannya ya. Ada lagi? Apa sudah paham? Oke, Salwa. Kenapa di Indonesia film terkenal setelah dijajah oleh Belanda? Nah, tadi kan ada tuh yang perkembangan di Indonesia. Mengapa film berkembang setelah dijajah? Baru dijajah dulu kita baru mengenal film. Nah, apa? Ada yang mau dari kelompok satu mungkin? Apa ya? Atau ini kelompok ini dari tadi nih, bisa nggak menjawab? Mengapa sih film baru berkembang setelah? Karena film dibawa oleh orang Belanda masuk ke Indonesia. Oke, iya memang betul. Jadi film itu dibawa oleh orang Belanda. Ketika kita dijajah, film itu dibawa oleh orang Belanda yang tadi Ibu bilang. Ketika orang Belanda mendokumentasikan tentang kondisi alam, kemudian bagaimana keadaan masyarakatnya. Nah, dari situ ya, walaupun pada awalnya film itu belum berkembang karena tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat Indonesia. Oke, ada lagi? Ya, Winda. Apakah bioskop bisa hilang karena adanya OTT? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Bioskop bisa hilang nggak sih? Kita kan sekarang udah ada OTT nih, mau nonton tinggal Netflix, Prime Video, lewat HP di rumah. Menurut kalian bioskop bisa hilang tidak? Enggak. Gimana? Kenapa enggak? Susah ngilangin bioskop ya? Kenapa? Beda sensasinya, Bu. Tah, betul sekali. Beda sensasi. Apa sensasinya? Sensasinya apa? Oh, dingin. Kalau nonton dingin ya, betul, dingin. Suaranya menggelegar ya. Kalau di rumah mah kamu suara menggelegar dimarahin ku mama kamu. Naon cenah tarik-tarik teuing ya. Apa? Suara menggelegar didukung dengan ya, layarnya besar, nontonnya bersama-sama. Jadi sampai kapanpun sepertinya bioskop tidak akan hilang karena itu tadi sensasi. Keren jawabannya ya. Ada sensasi katanya. Sensasinya kata Dendra tadi apa? Layar besar, suara menggelegar ya. Dingin lagi katanya ya. Nah, itu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan bagusnya. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi sebelum kalian membuat proyek visualnya, kalian isi dulu LKPD-nya, baru setelah selesai LKPD membuat proyek visual ya. Pembagian tugasnya dimeratakan ya supaya bisa segera selesai. Kalian juga bisa mencari dari sumber lain ya. Tidak hanya yang dari Ibu jelaskan saja, boleh pakai HP-nya untuk mencari sumber lainnya. Ya, silakan dikerjakan.
Diberi nama kelompoknya, ini kelompok 1, 2, 3 ya. Nama kelompoknya saja. Ya? Boleh? Anggotanya ditulis ya, nama anggotanya. Nama anggotanya ditulis juga ya. Rapli barangkali mau nulis, Rapli. Ayo Rapli nulis, Rapli. Ya boleh kalian menggunakan HP ya untuk menambah informasi. Oh itu ada ya tadi. Satu aja LKPD-nya. Iya boleh. Kelompok sensasi ini mah tadi. Kelompok sensasi. Ya, apa? Salah. Proyeknya tuh kayak kan bikin project. Ya. Nah kalau di slide-slide itu boleh nggak? Boleh. Jadi kayak PPT gitu. Boleh. Boleh. Boleh pakai slide, boleh satu, terserah. Kayak yang ini teman-temannya nyari. Iya jadi nanya. Iya siapa? Ini bisa juga bisa bawa. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Udah? Ya, siap. Ibu nanti tuh kan pas ke depan pas presentasi tuh kayak apa namanya tuh? Kayak satu orang semua ke depan kan? Iya, semua ke Nah depan. berarti kan ini ada 7
misalkan. Ya, dibagi-bagi. Dibagi-bagi jadi satu orang satu misalkan. Ya, begitu. Jadi biasa nanti ada pembukaan, siapa yang membuka dulu, nanti ya menerangkan, terus nanti mengakhiri. Nanti ada juga pertanyaan dari. Oh, nanti ada yang mengajukan pertanyaan dari. Ya, boleh. Ya, Kalau bisa jawab nanti kan bertanya si teman-teman teh. Kalau gak bisa jawab gimana? dilempar. Atau jawab ke ibu. Ya, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Kalau misalkan nanti kan ada teman-teman yang bertanya terus kita nggak bisa menjawab, Kita diskusikan bersama-sama. tidak ada penyerangan nilai kan? Tidak. Yang penting ada sensasi tadi juga kan. Benar Dendra, sensasi ya. Nggak muat ke belakang aja lah, kemana we. Ke atasin aja ya. Ya sok boleh. Yang penting kan nanti hasil proyeknya. GR juga namu sugante ibu wungkul nu GR-nya tanpa belajar. Ini nih. Kalau nggak ada di situ bisa cari di HP juga. Ini mah besar yang banyak ini mah yang ada 3, ada slip belum merek. Jadi sini menandai lahirnya film sebagai contohnya awal. Film awal film awal oh iya. Adanya kan film. Film yang pertama. Oh iya, ditonton. Ini aja menandai lahirnya film Iya, pertama. Lahirnya betul. menandai. Itu banyak tuh ini. Lebih ke sana. Kecil saja. Ya Allah. Gantian. Siapa yang bisa menulis kecil? Ayo gantian. Ya asal kebaca sama kalian ibu mah. Kan nanti ibu mah udah hasil itunya. Ya kan? Oh, bener tulisan dokter ya sama. Ada berapa? Ada 7. Rapli begadang tadi malam nonton film jangan-jangan. Nonton film ini maraton. Film apa katanya tuh yang ditonton? Pertanyaannya mencurigakan. Oh iya, penemuannya tak salah. Lima menit lagi ya itu mengisi LKPD-nya ya. 5 menit lagi, Bu. Ya, Berapa menit lagi, Bu? 5. Oh my god. Bisa di coba ditambah. Ini belum beres. 10. Belum kan bikin itunya, proyek visualnya. Atau bisa dibagi gitu nanti ya. Kamu mengerjakan visual yang sudah ada itu di. Nah nanti sebagian bikin proyek visualnya juga bisa kan, ada tuh nomor 1 udah ada, tinggal dibuat gitu. Bisa. Kan ini udah selesai, yang nomor ininya udah selesai. 15 menit. Ya nanti kan ada penyajian tiap kelompok dulu. Hati-hati ya, fiksi dan non fiksi berbeda. Fiksi itu fantasi.
Ya, Kita bikinnya teh Bu semua yang ada di sini atau ya. Jadi untuk yang poster boleh semuanya, tapi yang ditonjolkan yang mana gitu. Jadi yang lain, ya yang lain ada semua, tapi yang lain hanya pelengkap, misalnya sedikit gitu. Yang misalnya mau ditonjolkannya penemuannya, berarti penemuannya yang lebih diperinci gitu. Kalau mau tokohnya ya tentang tokohnya yang diperinci gitu. Yang lainnya tetap ada, cuma sekilas gitu. Ya, gimana? Iya. Ibu kalau yang 1990 Yang ini? yang Belanda. Ini yang awal yang Belanda yang ini. yang Yang darah dokumenter? Ya ini yang darah dan doa. tuh. Oh, ada tip Eka. Oh my god, dibalik. Berarti itu yang dokumenter ke Indonesia. Ya, yang awal itu berarti yang jadikan dokumentasi dari pemerintah Belanda. Berarti tokoh penemunya di situ apa kalian ini? Ini ada dua gak? Nah, ini berarti bukan, ini harusnya bukan. Iya, jadi dokumentasi tentang Indonesia. Iya. Kalau yang ini baru. Mana? Gimana tadi? Eci bukan? Gak ada saya. Ya? Apa? Oh iya, boleh. Mau cuci muka ya? Kalau yang 2000-an teh kayak film runtuhan. Jadi lebih ke teknologi digital itu. Teknologinya Iya, kalau awal. Berarti ini gue salah. Berarti nggak usah lebih ke apa? Ya perkembangan digital aja. Sama yang sekarang itu. penemuan dan teknologinya kayak yang Ya, ada mulai muncul AI seperti itu. kalau yang poster Ya, cuma yang satu tokoh aja atau semua tokoh? semua tokoh ada. Semua tokoh tetap ada, cuman kamu lebih menonjolkannya yang mana gitu. Jadi dibikin kosannya tuh kayak tokoh-tokohnya aja. Ya, tapi tetap ada kayak tahun. Enggak, jadi misalkan kayak kalau kamu tahunnya, berarti tahunnya yang lebih dijelaskan gitu. Kalau mau si tokohnya yang lebih dijelaskan, tapi yang lain tetap ada gitu. Kalau buat poster cuma satu aja Bu. Ya, poster satu aja berarti kan mencakup semua yang ada di situ. Kemarin Belanda tuh sana. jadi Belanda. Tokoh-tokohnya aja, Bu. Pemerintah Belanda saja juga bisa. Tentang itu ya yang tadi Apa yang mana? Kalau yang ini berarti kan masih dijadikan apa? Alat dokumentasi aja. dia jadikan alat dokumentasi. Iya. Nah, itu Panjang wae. Alat dokumentasi. Apa sih itu teh namanya? Dokumentasi pada pemerintah laporan. ya bisa juga laporan karena kan itu bentuknya melaporkan tentang kondisi dan keadaan masyarakat Indonesia. Belanda B-nya bisa kayak Holanda Netherlands itu yang film
Awal. Nah, itu awal mulanya muncul perfilman di Indonesia melalui film itu. Gimana? Bisa? Yang ujungnya di sini mah fasilitasnya ada 3. Apanya? Apa penemunya yang nomor Oh, salah satu juga boleh. 1 aja. Itu kan lebih ke digital kan, udah ada digital kayak udah ada Netflix kayak gitu. Ayo segera itunya ke proyeknya ya. Jangan nunggu selesai LKPD-nya langsung buat proyeknya. Ya, Kalau yang tahun periode 2000-an itu teh khusus di Indonesia atau di Indonesia aja. di Indonesia aja? KRS Itu awal munculnya film-film Indonesia di tahun 2000-an. Sudah, ayo sambil dibuat yang visualnya. Untuk yang tahun 2000-an misalnya ada tokohnya banyak Bu, boleh pilih salah satu aja kalau mau dimasukkan tokoh. Kalau mau lebih ke apa perkembangannya karena digital boleh. sekarang mau lebih Iya. Iya. tokonya apa itu tokonya apa manusia Tokonya ya itu apa sekarang kan udah era yang di internet digital industri 4.0 itu AI boleh tokohnya AI. Kan sekarang itu kayak realitas gitu, kayak nyata gitu, kayak seolah-olah muncul misalkan si orangnya dari teknologi lebih canggih teknologinya lebih canggih banget oh berarti udah mulai adanya mulai muncul udah ya langsung ke proyek visualnya. Ya Bu. Ini udah? Satu lagi Bu. Oke. Mudah diakses ya, distribusi lebih cepat.
LKPD. Ya, yang dari proyek visualnya. Oh, proyek visualnya anu presentasikan. Iya. Bukan dari sini. Enggak. Ini proyeknya. Oh, Kan proyek ngambil dari sini. Iya, tetap sama kan. Iya kan? Iya. Kan proyek ngambil dari sini. Jadinya apa proyeknya? Kita mau kayak bikin PPT gitu. Ah, oke. Poin-poin pentingnya aja berarti kan ya. Berarti mencakup semua yang ada di LKPD, cuman yang pentingnya aja. Lima menit lagi ya, harus sudah presentasi ke depan. Iya, ayo. Iya, siap. 5 menit lagi. Yang tokoh penemu di tahun 2000-an nggak apa-apa kalau apa? Enggak namanya gitu. Enggak apa-apa. Kayak misalnya sejarah garis besar apa? Tadi tokoh perfilman di Indonesia nggak apa-apa. Iya, boleh. Sutradara misalkan boleh. Kalau nggak disebutkan satu atau bisi cenah saha tokoh teh. Jokowi. Jangan. Nah, seperti itu. Ya, ayo sudah mulai dibuat proyeknya ya. Nanti langsung sharing ke ibu ya. Ada yang gak kebaca, tulisan dokter Pak. Tulisan Ali belum baca. Iya. Tulisan yang penting kan kebaca sama kita. Enggak kebaca kok, cuman emang miringnya. Tulisannya yang ngeyeng ya mah. Bener. Ya, oke, tinggal ya proyek visualnya ya. Kalau sudah kirim ke ibu ya. Sudah, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk, waktu-waktu. Belum presentasi. Semua ya presentasinya. Semua ke depan. Nanti akan ditampilkan nanti. Kalau sudah kirim ke ibu ya. Ini untuk penilaian kelompok ketika temannya tampil. Penilaian kelompok yang tampil nanti. Ya, dinilai. Ya kan nanti ada 2 yang tampil. Ini untuk penilaian kelompok nanti yang tampil presentasi ya. Ya, skor aja. Nah, ini catatannya? Skor aja dulu yang penting. Ini nanti buat nilai temannya yang presentasi kelompok temannya. Nggak ada 1 sampai 4 skalanya. Berarti yang kalau bagus 4 ya. Yang presentasi duluan
kebetulan Yang selesai, siapa? yang sudah siap, yang sudah selesai, sudah siap, silakan langsung. Siap. Ayo, ada yang sudah siap? Bersaudara bersama. Garum banyak bercanda. Oh itu bapak les. Garum tangan merah. Udah yuk, ayo yuk bisa yuk. Sudah? 1, 2, sudah kelompok 2. Itu boleh dibawa, nanti kan mau dijelaskan ke temennya. Pembuat film. Nanti paling tidak ada pertanyaan ya, hanya menanggapi saja bagaimana karya temannya ya. Ditanggapi sesuai dengan yang kamu nilai tadi. Nanti bisa ditanggapi kayak kejelasan isi presentasinya, terus kreativitas media visualnya. Itu nanti nggak usah, ini aja dulu. Oh, yang ini aja? Iya, skornya aja dulu. Sudah, ayo. Yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk. Yuk kelas 10 yuk. Ayo. Udah yuk, kita mau presentasi. Enggak, bebas kalau sudah. Ya, sudah beres. Siapa sih? Sudah, langsung kirim ke ibu ya kalau sudah. Kalau sudah kirim ya. Ayo. Yuk bisa yuk. Sudah? Ada yang sudah beres? Dikirim ke ibu, langsung presentasikan. Iya, langsung ke depan presentasikan. Ayo. Sudah? Kalau yang kilo transport ini teh tokoh sebagai apa, Bu? Ini kan bukan. Oh, bukan, Bu. Ini kan kita teknologi film. Ini yang televisi. Bukannya, Bu. Bukan. Sudah? Yuk. Ayo. Harus sudah ada yang presentasi. Sudah ya? Sudah? Oke. Yuk. Udah? Yuk. Ayo.
Langsung kirim ke ibu ya. Kalau sudah. Yuk, presentasi. Yuk, selesai nggak selesai, dikirim aja ke ibu. Nanti kalian minggu depan bisa finishingnya. Oke, selesai nggak selesai, kirim ke ibu. Nanti di pertemuan berikutnya bisa langsung hasil jadinya ya, bisa diselesaikan. Ya, yuk dikirim. Nanti bisa finishing lagi, diselesaikan. Ayo langsung kirim ya. Ya, Bu. Gak apa-apa, belum selesai juga. Gak pakai foto. Ya nggak apa-apa, nanti kan ada finishingnya. Yuk sekarang ditampilkan dulu, nanti kalian teman-temannya menanggapi. Ya, ya. Sudah, yuk. Yuk bisa yuk. Oke. Sudah, ini belum ada yang ngirim. Sudah. Oke, langsung. Udah, yuk. Ayo siapa? Udah ngirim? Ada yang udah ngirim? Ya. Dikirim ya langsung. Dah. Oke, kelompok 2 ya, bisa. Silakan ke depan. Kurang terlihat jelas ya ini ya. Ya, oke silakan langsung ya. Ini dari kelompok. Ya, silah langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh perfilman di dunia. Nah, jadi di tahun 1830 sampai 1904 ada tokoh bernama Edward Muybridge. Ya. Nah, Edward Muybridge ini menghasilkan motion picture atau gambar bergerak. Jadi kayak Edward Muybridge ini memotret, mengumpulkan potretan tentang kuda terus digabungin menjadi sebuah motion picture atau video bergerak. Ya. Terus dampak terhadap perkembangan industri filmnya adalah menjadi cikal bakal perkembangan film di dunia. Terus yang kedua ada yang kedua mungkin kalau udah tahu ya, ada Lumia bersaudara, yaitu August sama juga Louis Lumière. Nah, film yang mereka bikin waktu itu adalah film dokumenter yang bernama
Oke, lanjut. Nah, terus dampak terhadap perkembangan film tersebut itu teh jadi menandai bahwa film dokumenter itu pertama muncul gara-gara si Lumière bersaudara. Ya, oke. Sudah? Di tahun 1902 ada penemuan filmnya film yang menampilkan film Hah? Ya. bulan. Ya, dampak terhadap perkembangan industri filmnya menampilkan film itu. Ya, oke. Sudah? Sudah? Ya, sudah. Ya, cukup. Oke, ada yang mau menanggapi? Bagaimana ini tentang tampilannya atau gimana? Sudah keren? Ya, dalam waktu yang cukup singkat sudah. Ya, karena ini lebih mengangkat tokohnya saja ya. Jadi yang di ininya adalah tokohnya saja ya. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan ditutup dulu. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren. Yang selanjutnya sudah ada? Ya, nanti dikumpulkan. Oke, ini adalah dari kelompok berapa ini? Kelompok? Ya, silakan kelompok 1. Yang ini punya siapa? Kelompok berapa itu? 1. Satu ya, Bu. Ya, oke. Penilaiannya kita menilai Iya. kelompok itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 yang mempresentasikan tentang timeline dari sejarah perkembangan film. Oke. Mulai dari tahun 1830 sampai 1904, ada Joseph Ledoux menemukan alat untuk menampilkan gambar bergerak. Oke. Dan dampaknya itu ini menjadi penemuan yang menjadi cikal bakalnya film ada. Oke, lanjut. Yang kedua itu dari tahun 1896 yaitu Lumière bersaudara. Iya. Bersaudara Iya. yang menciptakan film pertama film dokumenter yang berjudul La Ciotat. A Train Arrival at La Ciotat. Oke. melahirkan industri film dunia. Yang ketiga yaitu di tahun 1902 yaitu dari Georges Méliès, film fiksi pertama dengan disebut penemuan ini menjadi pembuka bagi film fantasi dengan penggunaan efek visual yang membingungkan. Oke. Yang ketiga di tahun 1900 Greg Kruger yang membuat film pertama berjudul Lutung Kasarung. Film ini menjadi awal perkenalan perfilman Indonesia dan budaya lokal melalui media film. Oke, lanjut. Yang keempat, yang kelima Umar Ismail 1950 yang membuat film pertamanya di Indonesia yang berjudul Darah dan Doa. Peristiwa ini menjadi titik awal perfilman nasional yang mempertinggi sebagai Hari Film Nasional. Oke. Yang keenam Joko Anwar tahun 2000 berkarya dengan teknologi digital dan efek CGI. Hal ini membuat produksi lebih mudah, variatif dan melahirkan film berkualitas. Ya, oke, sudah? Ya, gimana tanggapannya? Sudah. Ada interaksi sama pendengar. Oke, katanya. Oke. Terus, ya, ini visualnya bagaimana? Bagus. Ya, oke. Ya, sudah? Ya, terima kasih. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya.
kelompok 3 ya. Mana ya? Bukan ini. Oke, langsung aja silakan. Langsung. Oke, langsung. Ayo, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kita, yaitu perkembangan teknologi film dari zaman ke zaman. Oke, lanjut. Yang pertama adalah penemu Edward Muybridge pada tahun 1890 sampai 1904. Penemuan ini yang dihasilkan adalah kronofotografi, alat yang mampu merekam dan memutar gambar. Oke. Terus? Dampaknya adalah menjadi dasar teknologi perekaman gambar. Ya, amin. Tunggu sebentar lagi. Ayo. Oke. Ayo, lanjut. Yang kedua dari tahun 1896. Iya. Di sini tuh ada yang Lumiere bersaudara. Dia tuh nemuin teknologi film, sinematografi, kamera printer, dan proyektor dalam satu alat. Dampaknya terhadap perkembangan industri itu pertunjukan film pertama secara publik menandai lahirnya industri film komersial. Oke, terus? 1902 Jandes menulis penemuan teknologi film yang dihasilkan. Film A Trip to the Moon dengan konsep terdil dan bercerita. Dampaknya terhadap perkembangan industri film membuka pemahaman tentang produksi film yang memiliki alur, efek, dan Oke. cerita menarik. Ya, lanjut. Yang keempat, L. Havelmore tahun 1900. Penemuan teknologi film yang dihasilkan, film dokumenter pertama di India Belanda. Dampak terhadap perkembangan industri film menjadi awal sejarah perfilman Indonesia dan memperkenalkan media film ke masyarakat. Ya, oke. Nah, nomor 5 di tahun periode 1950 di Indonesia adalah penemunya tuh Usmar Ismail dan hasil teknologi film. Ini sambil di itu ya, diisi kuis pemahaman kalian. Dinamain. Iya. Oke. Ininya buat aku pink. Nanti ya. Ya ini ada dua. Ya, berarti buat oke. Oke. Diisi ya kuis pemahamannya. Ini buat nama. Ya, bukan nanti ada refleksi. Ya, oke. Bagaimana tanggapannya? Sudah bagus? Ya, dari selainnya sudah bagus, tampilannya jelas ya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai cepat sama halnya dengan biaya yang Oke, iya. Oke, terima kasih ya. Ibu sangat menghargai hasil karya kalian. Proyek visualnya cukup bagus ya dengan tampilannya, penjelasannya, walaupun waktunya singkat. Nah, kemudian sekarang Ibu ingin kalian mengisi refleksi dengan apa itu? Yang ini. Untuk diisi refleksinya, pertanyaannya ini. Silakan diisi. Ditulis refleksinya, Mbak. Yang di sticky note adalah ini, refleksi diri apa hal baru yang dipelajari hari ini, bagaimana peran saya dalam kelompok, kemudian langsung ke kuis ya. Ya, ya ditulis aja. Oke. Silahkan.
Ya. Ya. Diisi. Ini adalah refleksi diri yang kamu isi di sticky note tentang apa hal baru yang dipelajari hari ini, bagaimana peran saya dalam kelompok, apa hal yang ingin saya pelajari. Kemudian langsung ke jawabannya saja langsung diisi kuis pemahaman untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian semua. Untuk refleksi diri ya diisi. Jawabannya di situ. Kalau sudah langsung kuis pemahaman 10 soal. Silahkan. Ya. Isi aja. Dah. Ya, nanti dikumpulkan di temannya ya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah kalian melakukan pembelajaran tentang perkembangan teknologi film, sudah menelusuri film dari masa ke masa. Semoga dengan pembelajaran hari ini bisa menumbuhkan semangat kalian untuk terus belajar mengenai film ya, atau mungkin nanti ke depannya kalian bisa membuat film sendiri ya. Nah, nanti kuis pemahamannya bisa dikumpulkan di temannya ya. Mungkin Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya dan bisa kalian aplikasikan nantinya ya. Sekian dari Ibu. Itu saja mungkin ya. Nanti untuk tugasnya kalian bisa finishing minggu depan, nanti keibukan lagi ya. Jadi nanti kita tampilkan lagi. Untuk ini silakan dikumpulkan. Sudah selesai? Kumpulkan. Bisa dikumpulkan ke temannya ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.